bedah dari salah satu lirik saja, yaitu yakin yakin oh yakin aku tenanan sumpah en janji ilohku ne tes tenan kurangku sepurane jan anane ngene. Artinya, yakinlah bahwa aku serius sama kamu. Sumpahku, janjiku, janji setia, janji suci itu benar-benar tulus sampai membuat air mataku menetes tuh, menetes beneran gitu, bukan menetes acting ya. Jadi menetes beneran, menetes tulus. Ini yang akan kita bahas. Kekuranganku, aku pasti punya kekurangan. Kita semua pasti punya kekurangan. Itu ya aku minta maaf gitu. Kata Mas Denny Caknan, aku tuh memang kayak gini. Itu bagus ya, karena memang definisi unconditional love, cinta tanpa. Halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Berhemat, podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang cinta. Tema cinta kali ini kita akan bahas dengan membedah sebuah lagu berjudul Cundamani dari Kang Denny Caknan. Halo Kang Denny Caknan, semoga Kang Denny nonton ya. Oke, pada episode kali ini lagu Cundamani akan kita bedah dari prinsip-prinsip sudut pandang keilmuan psikologi. Cundamani itu lagu yang baru saya tahu beberapa hari lalu saat saya sedang karaoke dengan asisten saya. Dia pertama kali karaoke, sebetulnya saya racuni karena saya sudah berhasil meracuni cukup banyak orang untuk suka karaoke, suka nyeng-nyong tuh nyanyi seperti itu. Cundamani ternyata lagu itu sangat manis ya, apalagi video klipnya Mas Denny Caknan melangsungkan pernikahan dengan Mbak Bella Wanita seperti itu, menyentuh sekali ya videonya. Oke, lagu Cundamani ini kita bedah dari salah satu lirik saja, yaitu yakin yakin oh yakin aku tenanan sumpah en janji ilohku ne tes tenan kurangku sepurane jan anane ngene. Artinya, yakinlah bahwa aku serius sama kamu. Sumpahku, janjiku, janji setia, janji suci itu benar-benar tulus sampai membuat air mataku menetes tuh, menetes beneran gitu, bukan menetes acting ya. Jadi menetes beneran, menetes tulus. Ini yang akan kita bahas. Kekuranganku, aku pasti punya kekurangan. Kita semua pasti punya kekurangan. Itu ya aku minta maaf gitu. Kata Mas Denny Caknan, aku tuh memang kayak gini. Itu bagus ya, karena memang definisi unconditional love, cinta tanpa syarat, adalah menerima kekurangan. Jadi kita nggak hanya mau menikmati kelebihan, tapi kita juga menerima kekurangan. Karena seseorang itu kita pilih untuk menjadi pasangan kita, itu sepaket dengan segala plus dan minusnya, seperti itu. Paket itu nggak bisa di custom ya. Aku mau kelebihannya ini, lalu kekurangannya ini. Aku mau kekuatan dia di sini, tapi kelemahan dia di sini. Jadi nggak bisa di custom. Bener-bener paket kelebihan dan kekurangan itu alami. Jadi nature from God gitu, devolved gitu. Jadi memang otomatis memang dari Tuhan. Yang jadi pembahasan lagu ini, cinta tanpa syarat itu memang seperti itu. Cuma penekanan pada konten ini, tema cinta kali ini adalah grow, yaitu bertumbuh. Yang pertama, kita bahas dari pengalaman saya. Saya pernah menjadi seorang HRD di suatu perusahaan tambang batubara. Beberapa bulan bekerja tuh saya sudah feel nih, it's not my calling, jadi bukan panggilan jiwaku, it's not my passion. Padahal kerja di perusahaan tuh menyenangkan loh, mas-mas, mbak-mbak, SCBD maupun di site seperti tambang itu dandy-dandy, rapi-rapi, wangi-wangi, berkelas. Jadi menyenangkan kerja. Saya ada sosok yang saat bekerja tuh harus ada panggilan jiwa di situ, ada passion dan panggilan jiwa di situ. Lalu saya menemui bu bos saya saat itu, saya udah feeling kurang. Saya menyampaikan, kalau saya mengecewakan ibu nanti gimana? Lalu beliau menyampaikan, Ila, orang itu pasti melakukan kesalahan.
di awal-awal kerja, di awal-awal karir, itu pasti melakukan kesalahan. Asal kamu melakukan kesalahan itu tidak dengan sengaja, karena memang ada proses belajar di situ. Kita belajar dulu, baru memperbaiki. Tapi kalau kamu sengaja berbuat jahat, sengaja melakukan kesalahan, sengaja berkhianat pada perusahaan, itu berarti something wrong with you. Maksudnya apa? Maksudnya dalam lagu ini kurang-kurange kurangku sepurane jen anane ngene. Jadi saat kamu tahu kamu itu punya kekurangan, kamu mau memperbaiki diri nggak? Kamu mau berubah nggak? Atau kamu nyaman gitu-gitu aja? Kamu tenggelam dalam zona nyaman kekuranganmu itu tadi. Gitu. Tapi perlu diketahui bahwa kekurangan itu ada yang sifatnya nature dan ada yang sifatnya can be developed. Jadi ada kekurangan yang sifatnya itu memang alami seperti itu. Misalnya hidungnya kurang mancung atau mungkin badannya pendek. Itu fisik yang kekurangan nature. Kita nggak bisa menuntut seseorang itu grow atas kekurangan itu. Tapi kalau kekurangan itu sifatnya bisa di-develop, bisa diperbaiki, misalnya merokok. Ada klien saya, itu laki-laki merokok sehari itu 1 bungkus. Pernah secandu itu. Tapi calon istrinya itu tidak menyukai laki-laki perokok. Bisa berhenti merokok total. Jadi itu sesuatu yang bisa kita perjuangkan, kita upayakan. Karena apa? Ada filsuf yang menyampaikan bentuk cinta tertinggi adalah consideration. Bentuk cinta tertinggi adalah working on yourself. Jadi bentuk cinta tertinggi itu adalah mempertimbangkan, menganggap, memperhitungkan apa yang menjadi keputusan, pilihan, prioritas dari pasangan kita. Dan juga selain consideration adalah working into yourself. Jadi kamu work to yourself. Memperbaiki diri, berjuang memperbaiki diri. Karena itu kalau saya ditanya, kamu mau punya suami perokok? No, saya tidak mau punya suami perokok. Kalau tidak salah statistika orang di Indonesia, laki-laki perokok itu 80%. Hanya 20% laki-laki Indonesia yang tidak merokok. Gak apa-apa, karena saya memiliki bukti nyata, cukup banyak kok laki-laki yang berhenti merokok secara total karena alasan apapun itu, karena they are working into themselves. Karena mereka memperbaiki diri. Itu bedanya kekurangan karena nature dan kekurangan karena tidak mau memperbaiki diri. Nyaman tenggelam di zona nyaman. Sebenarnya ini bukan hanya sharing untuk teman-teman semua saja. Ini juga self-reminder bagi diri saya sendiri. Saya termasuk early obesity, jadi obesitas awal. Berat badan saya kalau tidak salah 78 kg dengan tinggi 160 kg. Itu termasuk obesitas awal. Karena masalah tubuh ini adalah suatu hal yang bisa di-develop, suatu hal yang bisa diperbaiki. Tapi saya kurang disiplin dan kurang nge-push myself seperti itu. Makan sehat, ngurangi nasi putih, ngurangi gorengan, ngurangi gula, itu saya tidak ketat, saya tidak disiplin pada diri saya. It's my own fault that I haven't developed myself to be lean gitu. Jadi salah saya sendiri karena saya tidak membangun diri saya untuk menjadi langsing seperti itu. Ini juga saya sampaikan kepada klien konseling rumah tangga. Saya seringkali saat konseling pernikahan, saat konseling rumah tangga, menyampaikan bahwa saya akan memperjuangkan rumah tangga, keluarga, klien saya bila ada 2 hal. Yang pertama ada cinta di situ, dan yang kedua ada alasan baik untuk mempertahankan rumah tangga itu. Dan rumah tangga itu of course not harm ya, bukan KDRT, bukan selingkuh. Kalau saya tahu suatu pasangan suami istri, klien saya ada cinta dalam rumah tangga mereka, itu saya akan berjuang mempertahankannya. Ada beberapa klien saya yang rumah tangganya itu bertahan walaupun ada masalah, itu karena cinta. Jadi laki-laki dan perempuan itu tidak selalu melihat fisik. Ada laki-laki yang mencintai istrinya karena karakternya. Secara fisik biasa aja, tapi karakternya pekerja keras, pengertian, rela berkorban, memperjuangkan, perhatian. Jadi karakter-karakter positif itulah yang membuat seseorang itu dicintai oleh pasangannya. Vice versa ya, jadi baik suami maupun istri bisa mencintai karakter instead of body. Tapi teman-teman, fisik kan sesuatu yang bisa diperjuangkan. Pelakor kan banyak yang cantik, seksi, bohai, seperti itu. Jadi kalau kita nggak work toward ourselves, ada beberapa resiko yang harus kita hadapi
saat kita nggak mau work toward ourselves. Jadi itu semua tergantung selera dan prioritas masing-masing orang. Karena apa teman-teman? Laki-laki ataupun perempuan yang memang seleranya, yang memang prioritasnya, yang memang ketertarikannya itu hanya pada orang-orang yang bodinya langsing. Ini case lain juga banyak sekali. Tidak hanya merokok, tidak hanya fisik atau memperjuangkan tubuh yang ideal, tapi juga hal-hal lain seperti kebiasaan, seperti pola pikir, seperti pergaulan, seperti hobi. Perlu kita diskusikan dengan pasangan, mana kekurangan yang aku bisa mentoleransi dan mana kekurangan yang bagiku kamu harus work toward it gitu, memperjuangkan itu untuk memperbaiki diri. Jadi lagu Mas Denny Caknan itu mengajarkan kita tentang dua hal, bahwa cinta tanpa syarat atau unconditional love itu penting karena itulah yang akan membuat seseorang bertahan dengan pilihannya, dengan pasangannya sampai menutup mata. Di Kaizen Dojo atau continuous improvement atau perbaikan terus menerus itu juga penting dan juga perlu kita perjuangkan supaya keluarga kita, rumah tangga kita harmonis dan romantis sampai menutup mata. Sekian teman jiwa, sharing dari Jiwa Berdaya pada hari ini. Kita bahas tentang tema cinta, lagu Cundamani. Apabila teman jiwa ingin melakukan konseling, konsultasi maupun kerjasama dengan Jiwa Berdaya, silahkan klik link yang ada di tombol deskripsi. Dan jangan lupa untuk mensubscribe Jiwa Berdaya Podcast supaya Jiwa Berdaya Podcast memproduksi konten-konten yang lebih bermanfaat, lebih berdampak, memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.